Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3RS ID. Oke, kita minggu ini benar-benar full terkait KPI K3RS ya. Gitu, karena video sebelumnya kita sudah sempat bahas terkait KPI K3 dalam laporan bulanan. Kita breakdown satu persatu. Oke. Kalau di dua video sebelumnya kita sudah bahas terkait pemenuhan regulasi HSE dan monitoring tindak lanjut kecelakaan kerja atau temuan. Maka yang ketiga untuk video kali ini kita akan bahas terkait dengan monitoring pelaksanaan HSE sesuai SPO. Ini sebenarnya kan jumlah insiden nih. Oke. Monitoring pelaksanaan K3 sesuai SPO gitu. Nah, pasti teman-teman kalau membaca judul ini belum ada bayangan nih. Ini apa yang harus diukur nih pelaksanaan K3 sesuai SPO gitu, ya kan? Ya, sebenarnya paling gampang itu adalah dengan melakukan jumlah scoring atau scoring itu bahasa jangan ya, jumlah inspeksi. Oke. Ya paling mudah pengukurannya itu adalah dengan melakukan inspeksi K3RS gitu. Ya dong. Karena dengan kita melakukan inspeksi K3RS itu sudah salah satu bentuk dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan HSE sesuai prosedurnya gitu. Karena inspeksi bertujuan untuk menemukan itu, oke, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Itu intinya kan audit atau inspeksi kan seperti itu kan, menemukan ketidaksesuaian gitu. Oke, kita masuk ke definisi operasionalnya. Definisi operasionalnya gitu. Mana ya? Oh ini ya. Nah ini. Dilakukan scoring menggunakan form ini bukan. Dilakukan dengan form scoring ya. Minimal 4 kali di unit Yanmed, oke, pelayanan medis, 3 kali di unit Jangmed dalam 1 bulan gitu. Scoring manual tidak dihitung apabila terjadi lost time injury atau LTI. Maka achievement scoring dikurangi 50% di pencapaian quantity dan di pencapaian persen performance. Apabila terjadi fatality, maka skor menjadi 1. Fatality adalah kematian ya teman-teman, insiden yang menyebabkan seseorang meninggal. Oke, ini agak susah ya scoring ini ya. Jadi silakan disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit, kebutuhan K3RS-nya. Jadi di sini adalah scoring itu adalah menggunakan form scoring. Oke, karena banyak sekali mungkin teman-teman juga seringnya melakukan inspeksi secara dadakan gitu, dan seringkali inspeksi ini hanya modal badan aja, tidak menggunakan form scoring atau form inspeksi K3RS-nya. Makanya dalam KPI ini atau indikator mutu ini sudah dijelaskan dengan detail di dalam DO-nya. Jika teman-teman melakukan inspeksi K3 wajib menggunakan form inspeksi K3RS. Saya sudah pernah share terkait form inspeksi ini di video sebelumnya, silahkan dicek. Oke. Dilakukan scoring menggunakan form tersebut minimal 4 kali gitu. Nah ini silakan teman-teman tentukan aja mau berapa kali. Nih, kalau di tempat saya itu 4 kali unit Yanmed. Yanmed ini adalah pelayanan medis ya. Biasanya itu ada di rawat inap, terus juga OK, ICU, IGD yang kayak gitu ya. Dan 3 kali di Jangmed. Jangmed ini seperti lab, radiologi, rekam medis, fisioterapi, nah, seperti itu. Gitu, dalam 1 bulan. Jadi total dalam sebulan saya melakukan 7 inspeksi di unit berbeda, 7 unit berbeda gitu. Oke. Nah, lalu di sini kedua, apabila terjadi lost time injury. Lost time injury adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang menyebabkan seseorang itu tidak masuk kerja beberapa hari gitu. Maka achievement scoring dikurangi 50%. Wow. Ganas sekali ya gitu. Jadi misalnya dalam 1 bulan ternyata saya punya 1 kecelakaan kerja gitu, dimana yang cedera ini tidak masuk selama seminggu gitu, maka pencapaian saya bisa 50% saja gitu, walaupun saya sudah melaksanakan 7 kali scoring. Oke, sesuai target. Kalau 7 kali kan itu berarti udah 100% ya, tapi ternyata ada yang kecelakaan kerja dan dia tidak masuk seminggu, maka hasil KPI saya dalam 1 bulan itu hanya 50% saja gitu. Oke. Apalagi jika yang kecelakaan kerja itu fatality atau sentinel,
kematian, maka itu scoring saya itu hanya menjadi 1 saja gitu. Scoringnya tuh hanya mungkin bisa jadi 1% kali ya nih, karena hanya menjadi skornya itu hanya menjadi 1 saja. Oke, nah untuk DO ini silahkan sesuaikan lagi dengan kemampuan dan kebutuhan rumah sakit teman-teman. Jika ternyata 7 kali ini terlalu sedikit, ya bisa ditambah menjadi 10 gitu. Ataupun misalnya poin yang terkait lost time injury ini itu nggak mau dimasukkan, ya bebas, nggak usah dimasukkan gitu. Oke, ini kenapa saya masukkan, karena ini menjadi challenge ya di tahun ini, karena memang saya untuk scoring di dunia K3RS itu sudah nyaris 6 tahun ya teman-teman ya. Jadi setiap tahun saya selalu melakukan inovasi maupun challenge-challenge yang berbeda gitu, agar semakin memotivasi dan tidak bosan gitu. Karena kan kalau cuma scoring aja, inspeksi 7 kali tercapai ya udah gitu aja gitu. Oke, di tahun ini kita kasih challenge, yaitu bila temukan lost time injury maka kurangi 50% gitu. Nah ini silahkan tentukan aja teman-teman mau seperti apa. Oke, jawabannya adalah jumlah scoring yang dilakukan, gitu aja yang diukur. Tadi misalnya ada 7 dalam 1 bulan, maka 7 harus tercapai. Numeratornya 7, denumnya 7, berarti 100%. Numeratornya misalnya 5, denumnya ada 7, berarti 5 per 7 kali 100%. Gitu aja teman-teman, simpel yang di sini. Oke, gampang lah ya ini ya. Jadi tinggal diukur menggunakan form scoring aja gitu. Jadi nggak usah repot-repot, misalnya aduh, nge-lag teman-teman, maaf. Oke, maaf, lanjut ya. Jadi untuk yang tadi itu seperti untuk yang monitoring pelaksanaan sesuai SOP itu bisa dilakukan dengan inspeksi atau scoring KTP rumah sakit. Perhitungannya itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu adalah apalagi ya? Kayaknya jelas sih yang ini ya. Angka kecelakaan kerja ini sudah jelas ya. Pelaksanaan training juga kayaknya jelas lah ini ya. Jumlah keikutsertaan atau monitoring ini juga sudah gitu. Nah, saya ingin sedikit tambahan lagi. Jadi misalnya teman-teman 5 ini kurang gitu, ataupun terlalu mudah ataupun terlalu susah, saya bisa tambahkan 1 lagi teman-teman, yaitu pengukuran lingkungan kerja sesuai standar gitu. Oke, jadi pengukuran lingkungan kerja ini bisa teman-teman ukur dengan 3 cara ya kalau nggak salah ya. Lingkungan kerja itu kan banyak ya, lingkungan fisik, lingkungan apa namanya itu, bahaya fisik dan bahaya psikologis ya. Kalau di rumah sakit mungkin 2 itu aja yang bisa diukur ya. Oke, jadi lingkungan kerja ini yang bisa teman-teman K3RS lakukan itu adalah dengan melakukan pengukuran pencahayaan atau kebisingan gitu. Paling mudah tuh kayak gitu. Jadi salah satu kegiatan K3RS itu, dan juga mungkin kesehatan lingkungan juga melakukan ini ya gitu. Mungkin bedanya adalah lebih ke tujuannya sih gitu. Kalau counseling itu biasanya lebih ke lingkungannya, fokusnya ke lingkungannya. Kalau K3 itu fokus ke orangnya gitu. Jadi kenapa pengukuran ini bisa dilakukan secara bersamaan maupun dibedakan, itu karena tujuannya berbeda gitu. Kalau K3RS mengukur kebisingan agar orang-orang terhindar dari kebisingan. K3RS melakukan pencahayaan agar pencahayaannya optimal sehingga tidak mengganggu atau tidak menyebabkan kejadian-kejadian tidak diharapkan gitu. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Nah, pengukuran lingkungan kerja ini juga bisa teman-teman, selain kebisingan dan pencahayaan, juga bisa lakukan pengukuran stres kerja ya kalau nggak salah ya gitu. Teman-teman bisa membuka Permenkes tentang kesehatan keselamatan kerja lingkungan. Apa ya judulnya tuh saya lupa. PMK apa tuh yang tentang PMK Permenaker ya, maaf.
Permenaker lingkungan kerja kalau nggak salah. Itu yang baru itu loh. Wah, Permenaker nomor 5 tahun 2018. Oke, Permenaker. Nah ini nomor 5 tahun 2018 ya. Nah, itu bisa melihat dari sini. Pengukuran lingkungan apa aja sih yang wajib dilakukan di tempat kerja gitu. Kalau ini kan secara general ya. Kalau untuk di rumah sakit, kalau teman-teman punya Permenkesnya itu juga bisa di-share ya. Gitu. Oke. Karena untuk yang Permenaker ini secara general. Jadi selain pencahayaan, kebisingan, nah ini teman-teman juga bisa melakukan secara mandiri gitu. Itu adalah pengukuran psikologi kerja ya kalau nggak salah. Nah itu juga teman-teman bisa lakukan secara mandiri gitu. Karena di Permenaker ini itu sudah ada kertas kerjanya, sudah ada checklistnya kalau nggak salah di sini. Gitu. Nah ini bisa teman-teman lakukan secara sederhana karena kalau secara expert teman-teman harus mengikuti pelatihan K3 lingkungan kerja ini dulu. Gitu. Kalau ingin expert ya. Tapi kalau ingin yang secara sederhana dilakukan secara mandiri, teman-teman bisa menggunakan form yang ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Mana ya? Aduh. Itu ada kok checklistnya, itu sederhana untuk mengukur psikologi kerja kalau nggak salah ya. Jadi nanti bisa terlihat bagaimana situasi. Nah ini dia nih kayaknya nih ya. Psikologi, oh bukan ya. Nah ini dia nih. Psikologi kerjanya. Ini untuk mendiagnosis stres kerja. Teman-teman bisa melakukan 3 poin ini, yaitu pemeriksaan lingkungan kerja dengan pencahayaan, dengan Doxmeter ya, jika punya, dengan pemeriksaan kebisingan, pengukuran lingkungan kebisingan dengan sound level meter bila punya, atau yang terakhir menggunakan pengukuran psikologi kerja atau stres kerja dengan form yang ada di sini. Gitu. Oke. Bisa, simple ya, gitu. Makanya dalam menjawab ini, menjawab form yang ada di sini, silakan teman-teman lakukan DO-nya itu adalah pengukuran yang dilakukan secara standar. Misalnya dalam 1 bulan, teman-teman tentukan hanya ada 3 unit yang dilaksanakan pengukuran kebisingan, 3 unit pengukuran pencahayaan, dan 1 unit stres kerja. Nah itu targetnya itu sama seperti scoring tadi. Tentukan aja target dalam sebulan itu seperti apa gitu. Itu aja sih, simple. Ini juga bisa teman-teman adopsi untuk membuat indikator mutu ataupun KPI unit atau individu yang ada gitu. Simple gitu, karena kita hanya mengukur aja gitu ya kan. Kalau nanti pelaksanaannya itu bisa bekerja sama dengan Casely. Saya juga dulu biasanya gitu tuh, misalnya kita kerja bareng di bulan ini, kita ke 3 tempat, yaitu misalnya radiologi, lalu rawat inap 1 sama poli umum gitu. Nah kita kerja bareng-bareng, kita mengukur secara bersamaan gitu. Karena kan untuk penggunaan sound level dan Doxmeter sendiri tuh minimal tuh 2 orang ya. Kalau 1 orang tuh agak susah gitu. Nah, alatnya itu memang pasnya itu bekerja secara tim, minimal tuh 2 orang. Gitu. Itu aja sih. Jadi teman-teman bisa gunakan ini sebagai alternatif jika poin-poin yang ada di sini 5 ini dirasa kurang gitu, atau pengen menambah atau ingin membuat satu inovasi, itu bisa melaksanakan pengukuran lingkungan kerja dengan pengukuran kebisingan, pengukuran pencahayaan maupun psikologi kerja. Sebenarnya lingkungan kerja itu ada banyak ya. Kalau sesuai Permenaker ada ergonomi, terus juga ada manual handling. Cuma itu pengukurannya susah, teman-teman. Minimal itu harus latihan atau harus ikut pelatihan ahli K3 lingkungan kerja, itu baru bisa. Itu aja. Tapi kalau ingin melakukan sederhana, teman-teman bisa menggunakan sound level meter, Doxmeter, ataupun checklist psikologi kerja tadi. Gitu. Oke, mungkin dari saya sekian ya, nggak usah berlama-lama. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.